Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatu tsalisatu bermula ini itu maqalah yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabr bila zadin ay min al-amal as-salih faka'annama raqiba al-bahra bila safinatin ay fayanghariqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqizuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwisi ay at-talabu li ayyughasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawakan sebuah riwayat bahwasanya man dakhalal qabra bila zadin, man barang siapa yang ia dakhalal qabra masuk ke dalam kuburnya bila zadin tanpa membawa zadin ziyadah, yakni bawa tambahan, membawa sesuatu berupa tambahan yang dimaksud ai minal amalis sholihi, barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa tambahan yakni daripada amal yang soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka sungguh ia itu laksana orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Jadi ibarat orang akan mengarungi lautan samudra yang penuh dengan ombak itu, maka seseorang tidak akan bisa melaksanakan penyeberangan pada tempat yang jauh itu, melainkan ia memiliki alat, dan alat penyeberangan itu dikenal dengan nama safinah, yakni perahu atau kapal. Barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa amal yang soleh, maka sungguh ia laksana orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu, maka ia pasti akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh apa? Ditenggelamkan oleh lautan yang penuh gelombang itu. Sebagaimana baginda Nabi SAW, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah berkata ia Nabi SAW dalam sabdanya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwisi ayat talabu li ayyughasa. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya mayit di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Seperti orang yang tenggelam yang ia mencari pertolongan. Mencari pertolongan untuk apa maksudnya? Mencari pertolongan sebagai pegangan agar ia bisa sampai ke tepian. Jadi orang yang telah dimasukkan ke dalam kubur itu laksana orang yang tenggelam. Dan ketika orang itu tenggelam, maka kita bisa melihat orang tenggelam itu mengalami kepanikan yang luar biasa. Maka ia akan menggapai segala sesuatu, apapun yang bisa ia gapai, walaupun ia sendiri yang ia gapai itu tidak akan bisa menyelamatkan. Dia berpegang pada akar yang rapuh. Ketika ia bertemu dengan akar yang rapuh, maka dia akan berpegangan dengan akar yang rapuh. Ketika ia bertemu dengan tali, yang tali itu memang rapuh, dia tahu tali itu rapuh, nggak bisa menopang berat badannya, tapi dia tetap memegangnya. Apapun yang ada di hadapannya, ia akan berusaha menggapainya demi bisa menyelamatkan dirinya sampai ke tepian pada saat ia tenggelam. Demikian pula lah orang yang dikubur itu laksana orang yang tenggelam di dalam lautan. Nah, barang siapa yang masuk dalam kubur tanpa membawa amal-amal yang soleh, maka ia laksana orang yang mengarungi bahtera, mengarungi lautan itu dengan tanpa membawa sampan atau membawa perahu. Sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan pernah selamat. Nah, oleh sebab itu, daripada maqalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, kita harus menanamkan di dalam hati kita bahwasanya mau tidak mau
kita harus membawa bekal. Mau tidak mau kita harus membawa ziyadah, membawa tambahan kebaikan. Ini satu ungkapan yang luar biasa, menggambarkan betapa orang yang dikubur itu seperti orang tenggelam. Dia ingin menggapai sesuatu yang bisa menjadikan dirinya tertolong, dan tertolongnya dia hanya bisa dengan amal. Maka amal ini wajib tuh, keniscayaan, enggak boleh tidak. Al-maqalatur rabi'atu, dan bermula yang keempat, an Umarin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukilkan daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihi salam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi kepada malaikat Jibril? Sifli hasanati Umar, faqala law kanatil bahr midadan wasyajaru aqlaman lamma hassaltuha. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sifatkanlah kepadaku seperti apa sifatnya Sayyidina Umar. Bagaimana? Coba jelaskan bagaimana kebaikan Sayyidina Umar. Karena Nabi ingin mengetahui kedudukan kedua sahabatnya, yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Wahai malaikat Jibril, tolong sifatkanlah padaku seperti apa sifatnya Sayyidina Umar. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, lau kanatil bahru, seandainya laut-laut itu midadan, dijadikan sebagai tinta, wasyajaru aqlaman, sedangkan pohon-pohon dijadikan sebagai rantingnya itu sebagai pena, lamma hasaltuha, tidak akan pernah bisa menghabiskan itu untuk menuliskan mensifati seorang sahabat yang bernama Umar ibn Khattab. Nah, Umar ibn Khattab, begitu banyak kebaikan Umar. Kenapa kebaikan Umar tidak bisa habis dituliskan dengan lautan yang dijadikan tinta? Karena beliau memang orang yang telah dijamin masuk surga, termasuk orang yang zuhud, termasuk orang yang adil, termasuk orang yang sangat dermawan. Sehingga Sayyidina Umar ibn Khattab itu terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, sangat suka memberi, juga sangat suka berlaku zuhud. Kita bisa bayangkan, beliau adalah seorang khalifah, seorang presiden yang menjadi penguasa seluruh negeri muslim di seluruh dunia. Tetapi kenyataan hari-harinya, ketika utusan-utusan dari negeri-negeri jauh itu datang ingin menemui beliau, mereka menemukan ia sedang tidur di atas pelepah kurma. Padahal kondisi yang seperti itu dia lakukan dalam keadaan beliau itu sebagai seorang khalifah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dermawan. Bagaimana tidak dikatakan dermawan, bahwa di malam hari sangat jarang ia tidur, pekerjaannya adalah memanggul karung keliling dari rumah ke rumah. Dia dengarkan di mana ada penduduk yang mengalami kesulitan, maka beliau akan meletakkan karung yang berisi gandum itu di depan pintunya, dan itu beliau lakukan setiap malamnya, berkeliling sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ini Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka ketika Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sifatilah Umar itu, tolong ceritakan bagaimana pandangan malaikat Jibril kedudukan Sayyidina Umar. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, andainya laut-laut itu dijadikan tinta dan ranting-ranting dijadikan pohon, tidak akan pernah bisa habis. Ya, habis itu sampai tidak selesai menuliskan semua kebaikan-kebaikan dan daripada makom kedudukan Sayyidina Umar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata lagi Nabi SAW, sifli hasanati Abi Bakrin. Sekarang kalau begitu Sayyidina Umar, bagaimana dengan Sayyidina Abi Bakar, sahabatku itu? Tolong sifati dia.
faqala maka berkata ia malaikat Jibril, Umar wa hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Masya Allah, semua kebaikannya Umar ibn Khattab itu adalah satu dari kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab yang sudah seperti itu, ketika ditanya dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kata malaikat Jibril, satu kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq itu semua kebaikannya Umar ibn Khattab. Nah, kenapa? Lebih menakjubkan lagi ketika beliau ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang pertama yang membenarkan Nabi ketika semua orang mendustakannya. Jadi pada saat orang-orang itu berkumpul di seputaran daripada Ka'bah itu, ketika Abu Lahab mengumpulkan mereka untuk mendengarkan ceramah Nabi berkaitan dengan cerita Nabi baru pulang daripada melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka kebanyakan orang menghina pada saat itu dan menertawakan Nabi. Bagaimana tidak, Nabi bercerita, tadi malam lewat jam 12 malam aku berangkat dari sini, katanya, daripada Mekah ini, daripada Ka'bah, berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina itu, aku laksanakan sholat. Lalu setelah itu aku naik ke atas langit yang paling tinggi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Setelah itu aku kembali lagi ke sana, mampir lagi di Masjidil Aqsa itu, kemudian balik lagi ke sini, dan aku sampai sebelum waktu subuh. Zaman seperti itu, orang mengetahui bahwa perjalanan daripada Mekah ke Masjid Aqsa itu membutuhkan waktu 2 bulan perjalanan unta. Ketika naik unta saja dari Mekah ke Masjid Aqsa itu butuh waktu 2 bulan. Bagaimana mungkin ada manusia yang bercerita tidak hanya sampai ke Masjid Aqsa, tapi sudah naik ke langit yang paling tinggi, terus sudah balik lagi, waktunya mulai dari jam 12 malam, lewat dari jam 12 malam sampai pulang lagi sebelum waktu subuh. Mana ada orang yang percaya kalau tidak dibimbing dengan iman. Nah, maka kita bersyukur kita ini hidup sekarang. Karena kadang-kadang kita banyak juga dengar, ya Allah, seandainya kita hidup di zaman Nabi, betapa indahnya. Apakah kita enggak pernah berpikir kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi, kita ikut gengnya siapa? Termasuk gengnya Abu Bakar As-Siddiq yang dengan benar-benar keyakinan yang teguh menerima keimanan, beriman kepada Nabi, atau justru kita masuk gengnya Abu Lahab? Karena kita ini termasuk orang yang suka bicara nggak mungkin. Nah, orang yang suka nggak mungkin ketika diceritakan kejadian-kejadian yang luar biasa menakjubkan terjadi pada para ulama, pada orang-orang soleh, pada orang-orang yang menegakkan agama Allah, dia yang diandalkan hanya logika saja, sehingga ketika sesuatu nggak masuk pada akalnya dia akan tolak. Nah, kalau orang ini hidup di zaman dulu, mesti dia ikut gengnya Abu Lahab, gitu ya. Ya, coba aja kita bayangin di tengah situasi yang seperti itu, belum ada mengenal orang teknologi, belum ada motor, jangankan motor, sepeda aja belum ada. Kendaraan tercepat itu kalau di padang pasir yang paling cepat unta. Kenapa? Karena kakinya itu lembut, bisa berjalan di atas pasir yang lembut. Sedangkan di tanah yang keras, yang tercepat lari itu adalah kuda. Secepat-cepatnya unta berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa butuh waktu 2 bulan. Nah, bagaimana ada orang percaya Nabi ini ujuk-ujuk cerita, tiba-tiba cerita ngomong. Kalau seperti kita ini lagi kumpul-kumpul enak, tiba-tiba ngomong harus cerita tentang sesuatu yang sangat menakjubkan. Mesti tidak semua orang akan percaya. Hanyalah orang-orang pilihan itulah yang memang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang percaya pada hal yang kejadian seperti itu. Orang pertama yang percaya dengan yang demikian itu dialah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, tolong sifati bagaimana
akhlak, bagaimana kedudukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, maka dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, seluruh kebaikan Umar ibn Khattab yang tadi sudah begitu luar biasa itu hanya satu bagian saja daripada kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi masalihil a'mali. Ay fala tataqawwa umurad dunya wa la tasluhu illa bil amwali wa la tataqawwa umurul akhirati wa la tasluhu illa bil a'malis solihati. Nah, beliau melanjutkan perkataannya, izzud dunya bil mali, bermula kemuliaan dunia itu bil mali, bisa diraih dengan harta. Artinya siapapun yang berharta dia bisa mendapatkan kedudukan tinggi yang dimuliakan manusia ketika di dunia. Jadi memang seperti itu. Orang yang memiliki harta itu, katakanlah itu karunia dari Allah. Bentuknya seperti apapun orang itu, taat atau tidak taat orang itu, ketika dia memiliki harta dunia, maka ia bisa dimuliakan di dunia. Karena kemuliaan dunia itu hanya satu ini ukurannya. Ya, izzud dunya bil mali, bermula kemuliaan duniawi itu dengan harta. Orang yang memiliki harta mesti dimuliakan. Kita nyata, kita terbukti di hadapan mata kita memang seperti itu. Orang nggak sholat, ketika puasa keluar dari rumahnya ya kan? Tapi karena begitu kaya, di rumah mobilnya 25, ya kan? Di atas lotengnya helikopter. Terus apa lagi? Anak-anaknya semuanya sukses jadi apa? Meskipun keluar rumah nggak puasa, begitu jalan tetap aja dikerumuni orang kan, dihormati orang, ucapannya didengar. Kenapa? Karena orang takluk dengan yang namanya harta itu, mau nggak mau begitu. Jadi izzud dunya bil mali. Tapi ini semuanya adalah sifat yang hanya keduniaan saja. Adapun izzul akhirati, dan bermula kemuliaannya akhirat itu adalah bi masalihil a'mal, dengan amal yang soleh, enggak bisa tidak. Jadi walaupun hartanya berlimpah luar biasa, kalau dia tidak beramal soleh, maka jangan mimpi bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dan kemuliaan yang hakiki itu yang di akhirat ini. Adapun yang dunia hanya sementara. Dan kita tidak boleh tunduk pada harta itu. Kenapa? Sekali kita tunduk pada harta kita ini, makanya kita, para ulama terdahulu itu sangat menghindari bergaul dengan orang kaya. Sangat menghindari bergaul dengan orang kaya. Kenapa? Karena menjaga iman. Kenapa kok menjaga iman itu menghindari bergaul dengan orang kaya? Karena jikalau ada orang tunduk hatinya pada seseorang disebabkan dengan hartanya, maka separuh agama adalah hilang. Ya, barang siapa yang tunduk pada seseorang, di dalam hatinya penuh dengan ketundukan, dan ketundukannya itu bukan karena kesolehan orang, tapi karena melimpah hartanya, maka pada saat itu setengah imannya telah hilang. Begitu. Jadi para ulama itu takut begitu, bukan takut pada orangnya, tapi demi menyelamatkan iman. Sekiranya orang kayanya itu orang kaya yang fasik, tapi kalau orang kaya yang soleh dapat berkat banyak, dia ketemu dengan orang kaya yang soleh. Artinya apa? Kepentingan dakwahnya ditopang oleh orang-orang kaya seperti zaman dahulu, seperti Abdurrahman bin Auf. Baginda Nabi SAW sendiri itu memiliki istri yang kaya raya, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dekat dengan orang-orang seperti itu tapi soleh akan membawa kebaikan pada agama. Tapi dekat dengan orang kaya yang fasik bisa hilang separuh dari agamanya. Jadi
seperti itu. Maka kita ini harus berhati-hati. Jangan kita ini ada ketundukan kita dalam hati kita pada seseorang karena hartanya, jangan. Jadi kita itu hormat pada orang, memang seharusnya kita hormat karena akhlak agama kita ini memang memerintahkan kita berakhlak pada semua orang, baik pada orang yang tidak punya atau sama orang yang kaya. Jadi hormatnya kita itu jangan sekali-kali terbesit di hati kita hormatnya itu karena hartanya aja, jangan. Tapi kita hormatnya itu karena yang lain. Kita hormat karena dia lebih sepuh, lebih tua, ya boleh, nggak apa-apa ya. Kita hormat karena kita anggap dia itu sebagai orang tua kita sendiri, boleh, ya. Kita hormat karena kebaikan dia, ya boleh. Tapi kalau kita hormat karena ada di dalam hati kita ketundukan kita pada harta, maka itu telah menghilangkan separuh daripada agama. Itu memang luar biasa, berbahaya sekali itu. Nah, jadi bermula kemuliaan dunia dengan harta, adapun kemuliaan akhirat tiada bisa diperoleh kecuali dengan amal yang soleh. Al-maqalatu sadisatu, dan bermula maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Apa yang dimaksud oleh beliau ini? Ayman istaghala fil ilmi nafi'i alladhi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannati wa li ridallahi ta'ala, wa man kana muridul ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang ia ini pekerjaannya, yang ia cari itu adalah ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, adalah sesungguhnya yang sebenar-benarnya ia cari itu adalah surga. Seandainya ada orang itu yang ia cari adalah ilmu, pada hakikatnya yang dicarinya itu adalah surga. Surga yang dicari. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan bermula siapa saja yang mencari ia berjalan pada maksiat, kanatin naru fi talabihi, adalah yang ia cari sesungguhnya adalah neraka. Karena memang itu muaranya, nanti berujung pada itu. Ketika orang itu yang dicarinya adalah ilmu, maka ia sebenarnya sedang mencari surga, dan pasti akan ia temukan. Barang siapa yang ia cari adalah maksiat, maka sebenarnya yang ia cari itu adalah neraka, maka pasti pula ia akan menemukannya. Ayman istaghala fil ilmin nafi'i, yakni barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan ilmu yang manfaat, alladzi la yajuzu lil balighi, yakni ilmu yang tiada boleh lil balighi, bagi orang yang baligh, al-aqili, dan orang yang berakal, jahluhu, bodoh darinya ilmu, kana fil haqiqati taliban lil jannati waliridullah ta'ala, maka yang dia cari itu pada hakikatnya adalah surga dan ridhonya Allah. Maksudnya gini, jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya pada mencari ilmu dengan ilmu yang tiada boleh, ia tidak tahu. Mencari ilmu yang tiada boleh, orang yang sudah berakal dan baligh tidak tahu dengan itu. Maksudnya menyibukkan dirinya pada ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Jadi ilmu-ilmu itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada tingkatan-tingkatannya. Ada ilmu itu yang sifatnya hukum mempelajarinya fardu ain. Maksudnya semua orang enggak boleh tidak harus tahu dan paham. Ada sifatnya ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya enggak harus semua tahu, cukup ada orang yang tahu sudah mewakili. Nah, mana ilmu yang tidak boleh tidak orang yang berakal dan baligh harus tahu? Yang pertama adalah berkaitan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Akhir dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar itu adalah ada kesimpulan dan yakin dalam hatinya bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk.
bahwa Allah itu maha suci daripada sifat-sifat makhluk, bahwa Allah itu maha suci daripada segala bentuk kekurangan, di mana kekurangan itu lazim adanya pada makhluk. Itu namanya ilmu tauhid. Semua orang harus paham, nggak boleh ada orang yang nggak paham, karena ini sifatnya fardu ain. Yang kedua adalah ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini wajib diketahui oleh semua orang dalam bab-bab tertentu saja. Satu, bab toharoh. Bab toharoh harus semua orang tahu, bukan fardu kifayah. Bapaknya udah ngerti toharoh, anaknya enggak, cukup bapaknya tahu, gak bisa semuanya. Semua orang yang baligh dan berakal wajib tahu tentang bersuci. Apa itu bersuci, cara bersuci bagaimana, alat bersuci seperti apa, ketiadaan air maka kita bersuci dengan cara apa, tayamum itu harus dengan apa, debu yang dimaksud debu yang apa, debu yang suci seperti apa, yang sudah lembut, bagaimana cara bertayamum, praktekkan ya. Nah, syarat-syarat sahnya tayamum apa, yang membolehkan kita bertayamum apa saja, itu wajib. Selesai masalah bersuci, bagaimana mandinya, kalau dia mandi junub umpamanya, air yang bisa dipakai seperti apa, bagaimana caranya ia meratakan airnya, boleh atau tidak diusap-usap aja, ataukah air harus dialirkan, itu semua berkaitan dengan taharah. Setelah itu selesai, maka bebas kewajibannya menuntut itu, dia sudah tahu. Yang kedua, sholat, maka dia wajib mengerti tentang ilmu sholat. Yang ketiga adalah ilmu tentang zakat, dia wajib mengetahui ilmu tentang zakat. Kapan dia wajib tahu? Pada saat dia sudah wajib zakat. Pak, saya ini nggak bisa, saya nggak bisa ilmu zakat tentang zakat peternakan. Bapak punya ternak sekarang? Nggak punya, ya udah, gimana, nggak perlu juga tahunya. Kapan dia wajib? Pada saat dia mau melakukan. Ketika ternaknya sudah banyak, dia harus berzakat. Nah, pada saat itu dia wajib tahu tentang ilmu zakat. Begitu juga masalah haji. Pak, saya ini nggak hafal rukun-rukun haji, bacaan juga nggak tahu. Bapak sekarang sudah mampu untuk berangkat haji? Belum. Ya, berarti pada saat itu belum pula kewajiban ilmu itu harus dia kuasai. Kapan dia wajib? Pada saat dia mampu melaksanakan haji, maka dia wajib mempelajari manasiknya. Jadi sebenarnya itu tidak banyak itu ilmu yang wajib dikuasai oleh semua orang, itu berkaitan dengan toharoh, yang kedua berkaitan dengan sholat, yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan adab, akhlak, baik akhlak pada Allah, akhlak pada Rasul, dan akhlak pada sesama manusia. Nah, ini pakaian hidup sehari-hari. Kalau ini sudah dikuasai, ya sudah memadai. Jangan berbuat dosa saja kan, jangan durhaka pada orang tua, jangan mengambil hak orang lain. Ini dilaksanakan, maka sudah cukup menyelamatkan hidup seseorang di dunia sampai ke akhirat. Adapun ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, mantik, badi, bayan, ma'ani, dan lain-lain itu mah hukumnya fardu kifayah. Asal sudah ada ulama yang paham, maka yang lain kewajibannya menjadi gugur. Maksudnya kalau ada yang perlu kita ada tempat nanya lagi, kira-kira gitu. Tapi kalau yang tadi ini ilmu yang sifatnya fardu ain, maka semua harus mempelajarinya. Jadi layak bagi kita itu punya buku di rumah ya berkaitan dengan ilmu fikih itu. Belilah fikih Islam ya. Ada Sulaiman Rasyid atau kompilasi fikih Islam yang sudah disusun oleh para ulama kita yang mudah. Ketika kita buka syarat sah bersuci 1, 2, 3, udah nggak usah mikirin dalil. Ini dalilnya apa? Dalil belajar sebentar, dalil. Pokoknya itu udah kesimpulannya sudah. Ketika nomor 1 itu dijabarkan, dalilnya bisa 1 kitab. Tapi kan ulama ingin kita mudah, itu diambilkan dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang tebalnya segini. Ini dikumpul, ternyata syarat sah suci itu 1, 2, 3. Oh, kita tinggal pakai aja udah, nggak usah banyak aneh-aneh mikirin ini dalilnya mana, udah ini belum ketahuan dalilnya. Belum ketahuan dalil karena dia nggak belajar. Kalau dia belajar ya pasti ketemu dalilnya. Nggak mungkin ada ulama ngarang-ngarang. Ya, jadi fikih Islam yang sudah disusun ringkas itu ya sudah, itu saja cukup ya. Jadi syarat sah bersuci 1 harus dengan air yang suci mensucikan. Nah, kalau kita mau bersuci, ini kita lihat dulu airnya suci mensucikan nggak? Oh iya, itu kita terusin kita bersucinya. Oh ini airnya kotor, berarti nggak bisa kita pakai.
Yang kedua, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kita periksa kulit kita, ada cat nggak? Oh ada cat, berarti nggak bisa. Cat harus dibuang dulu. Habis kerja kata ada cat. Ya, oh ada getah, getah apa? Getah nangka. Oh, berarti ini menghalangi air ke kulit. Berarti ini harus dibuang dulu. Kalau belum dibuang nggak bisa. Berarti saya nggak bisa wudu. Ini dibuang dulu. Itu caranya. Syarat sah yang ketiga apa lagi? Ya, rata air ke seluruh badan kalau dia mandi umpamanya. Kita lihat kalau kita mandi sudah rata belum airnya. Itu namanya ilmu itu. Mengamalkan ilmu. Ketika sesuai dengan ilmu itu, maka jadilah kita orang selamat. Kalau nggak sesuai, berarti salah. Nah, itu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu akidah sudah tadi, fardu ain ya. Kemudian ilmu fikihnya syariat yang berkaitan dengan thaharah, salat dan lain-lain pada saat telah sampai kewajibannya. Kemudian ilmu adab, akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dengan sesama makhluk supaya kita ini tidak jadi anak durhaka. Nah, itulah beberapa perkara yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat daripada kajian subuh kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sebenarnya saya ingin menceritakan tadi berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, tapi insyaallah waktu kita sudah sampai masuk pada Isra, jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja. Jadi ada kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq itu. Kenapa sih kok Abu Bakar As-Siddiq itu bisa yakin, percaya gitu ya? Ketika ada orang lain nggak percaya dengan Nabi, kok dia langsung percaya, itu kenapa? Bedanya beliau dengan orang lain itu apa? Kira-kira ketika datang Rasulullah bercerita tentang Nabi sudah Isra Mi'raj, langsung percaya tanpa ragu sedikit pun. Kira-kira kan kenapa? Mesti ada sebabnya. Ketika begitu banyaknya manusia percaya itu, sahabat-sahabat yang lain itu percaya, nanti ada yang percayanya 2 minggu setelah itu, ada yang sebulan setelah itu, ada yang beberapa tahun setelah itu. Tapi kok beliau Sayyidina Abu Bakar begitu dibilang, oh ya benar. Kalau Muhammad yang bilang benar. Padahal kan yang mengenal Nabi sebagai orang yang terpercaya kan tidak hanya Abu Bakar. Semua orang yang hidup di zamannya Nabi tahu Nabi itu gak pernah bohong. Tapi kenapa pada saat itu hanya Sayyidina Abu Bakar saja yang tegas mengatakan Nabi itu tidak berbohong dan benar? Ya mesti ada pendahuluannya. Dalam kitab ini panjang dan lebar dijelaskan tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq itu dan kejadian-kejadian apa yang beliau pernah alami, sehingga sebenarnya apa yang beliau saksikan tentang Nabi itu memang sudah beliau tunggu-tunggu. Memang beliau sudah menunggu-nunggu siapa ini kira-kira yang bakal terjadi seperti itu. Nah, kenapa? Oleh sebab beliau termasuk orang yang baik ya, yang telah mendapatkan banyak bisaroh juga, kabar-kabar sebelum kabar-kabar kenabian. Dan termasuk yang kecipratan kabar itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti dulu ada pendeta Buhairo ya, seperti ada pendeta-pendeta Nasrani yang tahu Nabi lahir tanda-tandanya begini. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk bagian yang kecipratan wahyu itu juga ya. Maka beliau ketika melihat Nabi menunggu aja sebenarnya, hanya menunggu siapa datang. Ternyata beliau memang datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pada lain kesempatan ya, dan kesempatan kita sampaikan kalau kita semoga diberikan Allah SWT kesehatan ya, umur yang panjang, dijadikan Allah SWT kita ini hidupnya manfaat. Pokoknya jangan pusing-pusing menjalani hidup. Apapun yang kita hadapi kita jalani dengan senang ya. Asalkan kita ini ikhlas pada Allah SWT, kita masih punya iman, maka dengan adanya iman dalam hati itu tidak layak bagi kita untuk berada dalam kesedihan yang terus menerus. Enggak ada kesedihan yang sejati itu selain daripada kesedihan orang yang dicabut imannya dari dalam dadanya. Selagi ada iman itu Allah titipkan ke dalam hati kita, selagi Allah percaya kita termasuk orang yang amanah mengemban keimanan, maka pada saat itu tidak ada layak sesuatu yang bisa menyebabkan kita bersedih terlalu lama. Jadi kita harus terus bahagia, senang menghadapi kehidupan kita dalam setiap harinya. Karena itu semua dinilai Allah sebagai satu ibadah bila kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian ya sabar, dikasih nikmat
ya syukur ya. Nah, syukur dalam hati, syukur di lisan, dan syukur dalam perbuatan. Sudah cukup itu saja. Yang kedua, kita pikirkan apa yang menjadi kewajiban kita pikirkan. Jangan kita memikirkan sesuatu yang menjadi hak Allah untuk melakukannya. Kadang-kadang orang itu stres itu sebenarnya karena dia ingin mengambil haknya Allah. Sesuatu yang sebenarnya menjadi urusannya Allah dia pikirkan, enggak bakal nyampe. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita ini apa? Ikhtiar ya, usaha, kerja, ya kerja. Rezeki bukan urusan kita. Jangan pikirin jumlahnya. Kenapa? Yang punya hak Allah. Sakit, berobat. Ini hak kita apa? Diperintahkan berobat. Ketika kita berobat, kita dapat pahala. Sembuh bukan urusan kita, urusan Allah. Nah, orang pusing itu karena dia mikirin apa yang menjadi haknya Allah untuk itu. Jadi dia maksa Tuhan. Maka berat hidupnya ya, berat hidupnya. Yang benar itu kita melakukan sesuatu yang Allah perintah, itu yang kita lakukan. Apa yang menjadi kepentingan haknya Allah melaksanakan, pasti akan Allah laksanakan. Jangan kita yang memikirkan. Nah, itu cara supaya kita ini hidupnya itu tenang ya, supaya batin kita tenang, tidur kita nyenyak ya, dan kita akan menjadi senang dan tidak memiliki rasa permusuhan dengan semua orang. Itu begitu. Jadi kita mikirin apa kewajiban kita, sudah kewajiban ataupun hak ya, yang mesti Allah laksanakan tidak akan pernah lupa, itu menjadi hak Allah. Nah, demikian saja kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan semua usaha-usaha kita dalam mendapatkan ridha Allah. Allah terima. Amin. Amin ya rabbal alamin.